Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7 babnya yang ke-12 ya, yaitu materi Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau berasal dari Bani Taim dan beliau dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Jadi Abu Bakar ini diberi gelar oleh Rasulullah As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan, karena beliau adalah orang yang pertama mempercayai dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, apa saja sih keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama adalah beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Di as-sabiqunal awwalun ini adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pun ini adalah teman yang sangat dekat dari Nabi masih muda ya. Kemudian yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi mereka sangat akrab sekali ya, karena sudah berteman dari usia yang muda sekali. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang mendampingi Nabi dalam hijrah. Nah, yang mendampingi Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan mertua dari Nabi Muhammad, karena beliau adalah ayah dari Siti Aisyah binti Abu Bakar. Nah, jadi sebetulnya perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam Islam itu sungguh luar biasa, karena seperti Nabi, hampir seluruh hartanya itu dikorbankan demi perjuangan Islam ya. Kemudian apa saja jasa Khalifah Abu Bakar? Jadi apa saja jasa Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah? Yang pertama adalah pengumpulan Al-Quran. Ini adalah rekomendasi dari Umar bin Khattab. Kegiatan ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Jadi ketika Nabi meninggal, maka Abu Bakar kemudian diangkat menjadi khalifah. Ternyata banyak orang yang menjadi murtad setelah kematian Nabi, maka Abu Bakar ini memerangi mereka, dan dalam peperangan tersebut hampir 70 orang para penghafal Al-Quran ini meninggal, sehingga Umar bin Khattab itu takut kalau Al-Quran itu bisa sampai hilang. Kemudian meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dengan dipimpin oleh seorang penghafal Al-Quran, namanya adalah Zaid bin Thabit ya, Zaid bin Thabit namanya. Kemudian yang kedua adalah memerangi kaum murtad, kemudian yang enggan membayar zakat dan nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab dan Sajah binti Tamimiyah. Jadi ketika Abu Bakar menjadi khalifah, banyak orang menjadi murtad, dan kemudian ada juga yang tidak mau membayar pajak, kemudian ada juga yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Nah, salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab dan Sajah binti Tamimiyah. Nah, kemudian orang-orang ini diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, sampai mereka pun menjadi kalah. Kemudian yang ketiga adalah ekspedisi ke utara. Jadi Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan ekspedisi ke utara untuk melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sassanid. Nah, Khalid bin Walid ini kemudian berhasil menaklukkan Irak dengan mudah, sementara ekspedisi ke daerah Suriah juga meraih sukses. Jadi bangsa Arab pada saat itu dijajah oleh dua kekuatan yang sangat besar, yaitu Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur dan Kekaisaran Sassanid atau yang kita namakan sebagai Persia. Nah, mereka menguasai tanah Arab. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq kemudian memerangi mereka dan berhasil menaklukkan daerah-daerah dari
Kerajaan Bizantium dan Kerajaan Persia. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.